wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Edling Poltekkes Kemenkes Palu. Di video ini kita akan belajar bersama tentang cara mengatur menu ujian CBT melalui akun Siakat dengan langkah-langkah yang simpel dan mudah diikuti. Mulai dari masuk ke akun masing-masing, mengatur jadwal ujian, memilih kelas peserta, sampai mengaktifkan soal ujian yang otomatis terhubung ke Edling. Jangan khawatir, semuanya akan jelas dengan cara yang santai, jelas, dan pastinya membantu Anda agar pelaksanaan ujian berjalan lebih lancar dan teratur. Saya izin share screen. Nah, ini adalah tampilan ya akun Siakat masing-masing. Di video sebelumnya kita sudah melakukan tutorial ya tentang penggunaan akun Siakat di SIM akademik, kemudian mengupload soal di menu SIM komputer based test atau menu CBT. Nah, di kali ini kita akan menggunakan menu Edling ya. Silakan diklik menu Edling, kemudian klik dosen. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan pertama ya ketika kita sudah menggunakan menu Edling. Jika Anda baru pertama kali, nanti akan diminta konfigurasi ya, email kemudian password. Silakan ikuti langkah-langkah tersebut saja. Nah, setelah Anda terhubung dengan portalnya, Anda akan masuk ke menu seperti ini ya. Nah, di sini ada beberapa menu ya, materi untuk share materi yang Anda berikan kepada mahasiswa, kemudian pemberian tugas kepada mahasiswa, kemudian live conference ya, bisa menggunakan Zoom atau mungkin menggunakan Google Meet, kemudian pemberian kuis, kemudian ada survei ketika ada survei yang diberikan ke mahasiswa, kemudian ada info penting ya, ini akan segera share ke mahasiswa, kemudian acara ini adalah bentuk jadwal yang disesuaikan dengan RPS Anda masing-masing. Nah, di sini kita klik adalah menu ujian CBT. Kemudian silakan cari menu ujiannya ya. Misalkan saya akan buatnya di keperawatan medikal bedah. Nah, di sini ada beberapa ya, ada kampus pose dan kampus Tolikoli. Saya pilihnya adalah di kampus Tolikoli, misalkan ya. Saya pilih adalah kelas 2. Kemudian ini sudah tersusun ya. Ini ada sesi 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini disesuaikan dengan pembagian materi di RPS Anda masing-masing. Ketika Anda di sesi 1, 2, berarti Anda adalah mengajar di sesi 1 dan 2. Seperti itu. Nah, ini adalah saya buatnya di menu yang terakhir di sesi 16 adalah UAS. Saya kliknya menu 16, sesi 16. Saya klik, kemudian di sini adalah final test ya. Kemudian saya bentuknya ini adalah membuatnya ujian. Ini saya kembali UAS, kemudian saya kapan mulai ujiannya, misalkan saya setup di tanggal 26, itu jamnya jam 8. Kemudian setupnya juga misalkan di jam 10 ya, itu selesai ujian. Waktu pengerjaannya adalah 30 menit. Tampilkan soal secara nilai kepada mahasiswa ya, ketika selesai ujian itu ditampilkan, jika tidak boleh juga di off kan. Ini saya tampilkan saja sehingga mahasiswa langsung mengetahui nilainya. Kemudian ini adalah proctoringnya untuk mencegah mahasiswa melakukan kecurangan, karena ketika dia mengakses laptop itu dia bisa membuka tab baru ya, atau mengakses website tertentu untuk membantunya mengerjakan soal. Karena itu kita mencegahnya sehingga angka kecurangannya bisa dicegah. Kemudian di sini bisa saja kita copy paste saja untuk deskripsinya ya. Kemudian kita membuat paket soal ya. Silakan di sini klik buat paket soal CBT. Ini kita di bank soal dulu ya. Di bank soal kita bisa menarik data di bank soal kita ya. Itu bisa dengan mengklik tarik data bank Siakat ketika Bapak Ibu sudah mengupload soal sebelumnya dan ingin menggunakannya kembali. Ini silakan ditarik data bank Siakat. Kemudian klik, silakan tulis ya
clue dari soal tersebut, misalkan perawatan medikal bedah ya, KMB ini saya tanggal 20 soal, kemudian saya tarik soal. Nah ini karena sudah ditarik ya, ini ada bentuknya, saya coba hapus dulu karena sudah dipublish ya, saya unpublish dulu. Ini bisa Bang Soal masih memiliki soal ya, ini tidak bisa dihapus ya, ini bisa kita hapus dulu ya, ini sudah bisa dihapus ya, kemudian bisa kita di generate ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Ini tadi sudah dihapus, kemudian kita mau mengeneratkan ya. Untuk soal ini kan seperti ini. Ini sudah berhasil ya. Kita sudah contreng, berhasil. Tampilannya ada di menu ketiga ya. Kita lihat soal yang sudah di-up tadi. Nah ini adalah deskripsi tadi ya. Kode soalnya adalah ini, kemudian nama soalnya ini ya, kemudian deskripsinya, kemudian ini adalah topik bang soalnya adalah akademik. Kemudian kita mau lihat nih daftar soalnya tadi ya. Nah dalam membuat daftar soal ini kita bisa ada 3 langkah. Yang pertama adalah import soal seperti yang telah saya tampilkan sebelumnya. Kemudian kita bisa membuat soal secara manual ya, dan membuat soal menggunakan bantuan AI. Nah ini adalah tampilan ketika kita sudah mengimport soal ya, di langkah yang pertama tadi. Nah tampilnya seperti ini. Kita lihat soal salah satu soal yang misal di nomor 1. Nah ini adalah deskripsi soalnya tadi ya. Ini di poin 1, kemudian ada pilihan jawabannya sampai poin E. Seperti ini adalah maksimalnya adalah 5 jawab. Nah, ini adalah ketika dicontohkan ini berarti ini adalah clue jawabannya ya, kunci jawabannya. Nah misalkan kita akan menyelipkan di kunci jawaban tersebut adalah gambar ya, kita mau selipkan gambar misalkan. Nah ini misalkan di berkaitan dengan gambar, kita klik yang ini, clue ini, kemudian kita cari gambarnya seperti mana, misalkan ini. Nah ini akan muncul ya gambar tersebut. Kemudian di kunci jawaban juga kita mau tampilkan gambar juga ya, karena di sini ada pilihannya beberapa ya, maksimalnya 8 MB. Misalkan kita mau pilih gambar lagi, nah ini kita klik lagi gambar, kemudian nah tampilnya seperti ini. Kalau ada kesalahan boleh dihapus seperti ini. Ya. Kemudian disimpan. Nah tampilan seperti itu jika ada soal yang menampilkan gambar, video ataupun audio. Maksimalnya 8 MB ya. Kemudian kita ingin menambahkan soal secara manual, tambah soal. Misalkan MB sekian. Ini misalkan ini dia, kita mau selipkan gambar tadi boleh, kita mau selipkan gambar juga tadi boleh, atau silakan. Setelah itu kita membuat soal secara manual, kemudian jangan lupa disimpan. Tampilan soalnya sudah muncul ya di nomor 21 ya.
Nah, langkah ketiga adalah kita akan membuat soal dengan bantuan AI. Nah, ini kita klik di sini Generate by AI. Sebelumnya ya, tulis materi adalah KMB, bahasanya yang soal itu adalah bahasanya apa? Indonesia, Inggris, Arab, ataupun Jepang. Kita klik bahasa Indonesia ya. Jumlah soalnya misalkan kita buat adalah 2. Bentuk soalnya adalah ujian akhir, misalkan tingkat kesulitannya mudah, sedang, sulit, atau sangat sulit. Kita pilih misalkan sedang ya. Nah, kemudian bentuk soalnya apa? Pilihan ganda atau essay. Kita pilih multiple choice atau pilihan ganda. Jangan lupa siapkan file RPS ya. Ini file RPS. Klik. Kemudian ini deskripsinya ya. Jangan lupa di generate soalnya. Di AI akan membuatnya. Sedang proses pembuatan, ini dia 0%. Silakan menunggu beberapa menit ya. Ini masih tulisannya adalah proses hampir selesai. Berarti sebentar lagi ya. Sambil menunggu ya, Anda bisa men-scroll beberapa soal yang di bawah ya. Sekiranya ada soal yang penulisannya masih typo ataupun masih kekurangan multiple choice ya, karena tadi kita setup adalah satu soal adalah 5 pilihan kunci jawaban. Jadi Bapak Ibu masih bisa men-scroll ya sambil menunggu soal yang di-generate by AI tadi. Nah, ketika tadi sudah tulisannya selesai, itu akan muncul soalnya di nomor 20 dan 23. Nah, ini dia ya, nomor 20 dan 23. Kita lihat soal yang dibuat ini. Nah, ini dia, sudah disediakan naratif soalnya, kemudian jawabannya, pilihan jawabannya dari A sampai E. Kemudian sudah diselipkan juga kunci jawaban. Nah, ini adalah bentuk soal menggunakan generate by AI. Jika Bapak Ibu mau diedit ya, apakah kekurangan kalimat atau dilengkapi kalimatnya sehingga masuk tidak membingung, boleh juga sedikit diedit. Kalau tidak, Bapak Ibu sudah mereviewnya secara benar, berarti Bapak Ibu langsung klik simpan aja, gitu ya. Silakan disimpan. Seperti ini tampilannya soalnya ya. Nah, kita mau lihat nih preview soalnya seperti apa. Ya, kita klik di sini preview soal. Nah, tampilan soalnya seperti ini tadi ya. Ketika kita tambah gambar, tampilannya seperti ini. Kalau mau diklik gambarnya perbesar juga boleh, silakan ya. Mau di zoom juga boleh, silakan. Ini masih bisa di zoom jika ada yang kurang jelas ya, boleh. Tampilannya seperti ini. Soal besar. Nah ya, yang belum sedang berjalan itu warna-warni, yang belum dikerjakan itu warna putih. Nah, misalkan ada soal yang mau dihapus nih, Bapak Ibu tinggal klik aja soal mana yang mau dihapus. Misalkan nomor 21 saya mau hapus, saya klik ini ya, kotak ini ya, saya centreng, kemudian saya klik hapus soal. Nah, soalnya akan dihapus seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi jika sudah selesai, ini bisa di berbagi soal ya. Ini yang buat adalah saya. Dan jangan lupa di publish ya. Sudah selesai. Kemudian kita lihat paket soalnya. Ini. Sudah, kita kembali ke sini ya. Kita akan buat paket soalnya ya. Di bank soal sudah kita buat, kemudian kita klik paket soal. Ini dia. Nah, sudah, kemudian kita klik ya. Ini tadi sudah kita setup KMB, misalnya soalnya seperti ini ya. Kurang lebih 20 soal sudah kita share. Dan kemudian kita klik di sini,
Jadi ya ini tinggal klik paket soalnya seperti apa, menunya di sini ya. Ini ya paket soalnya. Nama paket soalnya KMB. Ini masih bisa diedit ya. Misalkan kita mau unpublish nih, kita mau edit. Nah, nama paket soalnya misalkan UTS luas KMB misalkan. Kemudian jangan lupa disimpan. Ini daftar paket berhasil disimpan. Kemudian di sini misalkan KMB. Jangan lupa di publish dulu ya, karena tadi kita belum publish. Jadi belum muncul di ini. Nah, kalau sudah ini akan muncul ya. Karena itu setelah perubahan jangan lupa dipublish di sini. Setelah sudah unpublish, nah ini kalau ada edit ya di unpublish lagi. Kalau sudah dipublish lagi, sehingga dia munculnya nanti di paket soal ini. Ini UAS KMB. Dan Bapak Ibu klik, ini dia paket soalnya akan muncul seperti ini. Soal. Nah, kemudian jangan lupa disimpan. Ini sudah telah disimpan ya. Dan ini akan muncul ke mahasiswa ya, tanggal pembuatannya. Waktu mulai ujiannya nanti di hari Rabu tanggal 26, berakhirnya di hari yang sama di jam 10. Pengerjaannya adalah 30 menit. Itu tadi ya, nilai ditampilkan, kemudian mencegah kecurangan kita sudah aktifasi tadi ya proctoringnya. Kemudian kita lihat tampilannya seperti ini ketika kita sudah men-setup ya di akun Bapak Ibu. Kemudian kita lihat nih di akun studionya seperti apa ya. Ya, kasih sampel satu akun ya. Add link. Nah, ini adalah tampilan mahasiswa ya. Sini sudah muncul pemberitahuan bahwa dosen tersebut ya, yaitu saya sudah membuat UAS KMB dan dapat diakses di hari Rabu jam 9. Tampilannya seperti ini. Ini belum bisa dikerjakan karena waktu pengerjaannya di hari Rabu, jadi tulisannya di sini belum bisa dimulai. Ketika waktu pengerjaannya di hari H, kemudian waktunya sudah sama, itu akan tulisannya di sini boleh dimulai atau start. Ini bisa dimulai. Ini untuk melihat ya, bentuknya seperti ini. Tampilannya di student seperti ini ya. Dosen mengajar. Kemudian 17. Nah, seperti itu. Ketika mahasiswa sudah mulai mengerjakan ya, nanti di sini akan muncul daftar ya. Di sini belum ketika mahasiswa sudah mengerjakan, di sini tulisannya adalah sudah mengerjakan, kemudian di waktu, jam, menit dan detiknya. Daftar di sini bisa di-refresh. Nah, jika ada kendala, mahasiswa bisa juga menyelipkan komentar. Kembali lagi ke saya. Nah, begitulah Bapak Ibu untuk tutorial ya, membuat ujian CBT menggunakan akun Edlink masing ya. Semoga tutorial yang kita sampaikan kali ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.